Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Dalam kehidupan sehari-hari, pemuaian bisa kita jumpai pada saat memasak air. Ya, ketika kamu disuruh memasak air, ibumu akan mengatakan bahwa, "Nah, airnya jangan diisi penuh, karena kalau diisi penuh nanti akan tumpah." Nah, berarti dalam peristiwa ini airnya diisi tidak penuh, tapi ketika dia mulai mendidih, airnya tumpah. Ya, jika diisi full berarti ada pertambahan volume air. Nah, maka dari itu ibumu mengatakan bahwa jangan diisi penuh supaya tidak tumpah. Artinya akan ada ruang untuk air itu bertambah volumenya. Nah, fenomena lain adalah rel kereta. Rel kereta itu kan bukan besi, bukan baja yang tanpa putus ya, tapi dia sambung menyambung. Nah, sambungannya ini, sambungan antar baja satu dan baja lainnya ini tidak rapat, tapi disediakan rongga sedikit. Nah, rongga ini fungsinya adalah untuk memberi ruang kedua batang ini memuai. Nah, fenomena lain lagi yang gampang diperhatikan adalah kabel listrik. Kabel listrik pada siang hari akan terlihat lebih kendur daripada malam hari. Malam hari akan terlihat lebih tegang. Ya. Ini paling gampang diamati, bisa kalian lihat di pinggir jalan setiap hari. Nah, fenomena lainnya lagi, mungkin di Indonesia belum ada ya jembatan yang menyeberangi sungai. Jembatan itu bisa buka tutup. Jadi ketika ada kapal lewat, maka jembatan ini akan terbuka, kemudian tertutup kembali. Nah, sambungan antara jembatan ini itu diberi jarak. Seperti gambar ini ya, diberi jarak. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberi ruang kedua sisi jembatan ini untuk memuai. Nah, ketika benda dipanaskan, itu cenderung akan memuai ke segala arah. Ya. Tapi ada arah yang dominan dan arah yang tidak dominan. Nah, untuk itu ada arah-arah tertentu yang diabaikan. Misalnya pada benda yang berbentuk batangan. Pada benda yang berbentuk batangan, ketika dipanaskan, maka dia akan memuai ke segala arah. Tapi, tentu dia akan lebih dominan ke arah panjang. Sehingga untuk lebar tingginya diabaikan. Nah, pemuaian seperti ini yang disebut dengan pemuaian panjang. Ya, pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini hanya terjadi pada benda padat. Ya, pada zat padat. Nah, ini kita ibaratkan ini adalah L0. Ya, L0 yaitu panjang awal ya. Kemudian ini pertambahan ininya adalah delta L. Nah, kemudian untuk benda-benda yang berbentuk lempengan. Untuk berbenda bentuk lempengan, ketika dipanaskan, maka dia juga memuai ke segala arah. Tapi yang lebih dominan adalah ke arah luas. Ya, artinya kalau pada gambar ini, yang lebih dominan adalah ke arah ke sana, sini, dan sini. Sedangkan untuk ke arah atas atau ke bawah, yang menyebabkan dia menjadi tebal itu tidak dominan. Nah, pemuaian seperti ini yang terlihat akan pertambahan luas. Nah, ini yang disebut dengan pemuaian luas. Pemuaian luas ini juga terjadi pada zat padat. Nah, ini kalau misalnya ini kita sebut luas awal A0, maka pertambahannya ini, semuanya ini, yang garisnya putus-putus, ini disebut dengan delta A. Ya, pertambahan luas. Nah, kemudian untuk benda yang ukurannya sama, untuk benda-benda yang seperti kubus, kemudian bola, nah itu dia akan memuai ke segala arah, dan ke segala arahnya ini sama. Ya. Berbeda kalau balok ya. Kalau balok kan kita lihat dari gambarnya lebih dominan panjang daripada lebar tinggi, sehingga ketika memuai dia akan lebih dominan yang panjang. Nah, kalau untuk balok, untuk kubus atau bola itu kan semuanya sama ukurannya ya. Kayak balok ini kalau misalnya ini 2 cm, kubus ini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 cm. Sehingga ketika memuai, maka ke semua arah. Semuanya terlihat. Nah,
Pemuaian seperti ini yang disebut dengan pemuaian volume. Pemuaian volume. Nah, ini dapat terjadi pada zat padat, ya, cair, dan gas. Jadi untuk gas dan cair ini dia hanya ada muai volume. Nah, kalau misalnya ini volume awal, maka yang bertambah ini disebut dengan delta V atau pertambahan volume. Sehingga kalau ditanya luas akhirnya, maka luas akhirnya adalah L-nya, yaitu L0 ditambah delta L. Panjang akhirnya ya. Kalau luas akhirnya maka dua ini ya, yaitu A sama dengan A0 ditambah delta A. Luas awal ditambah luas pertambahan. Nah, itu luas terakhir. Nah, kalau yang ini berarti V-nya volume akhirnya atau volume setelah dipanaskan itu sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, pemuaian itu didefinisikan sebagai bertambah atau berkurangnya ukuran benda sebagai akibat dari perubahan suhu. Nah, biasanya kalau untuk berkurang ini biasanya disebut dengan penyusutan. Ya, penyusutan. Ya, jadi konsepnya sama ya antara pemuaian dan penyusutan. Yang berbedanya hanya di sininya. Kalau penyusutan itu berarti penurunan suhu. Kalau pemuaian berarti peningkatan suhu, kenaikan suhu. Nah, besar kecilnya pertambahan ukuran benda yang memuai tergantung yang namanya koefisien muai masing-masing benda. Nah, karena tadi ada 3 jenis pemuaian, maka koefisien muai juga ada 3 jenis, yaitu ada muai panjang, ada koefisien muai luas, ada koefisien muai volume. Nah, koefisien muai itu apa? Nah, koefisien muai itu, ini kalau bingung bacanya, saya coret aja salah satu ya. Ini maksudnya untuk menjelaskan semua koefisien muai. Nah, koefisien muai panjang berarti adalah pertambahan panjang benda setiap satu satuan panjang saat suhu yang naik 1 derajat Celcius. Kalau koefisien muai luas berarti adalah pertambahan luas benda setiap satu satuan luas saat suhu yang naik 1 derajat Celcius. Begitu juga yang untuk koefisien muai volume. Nah, sekarang kita ke koefisien muai panjang. Ini muai panjang ya. Nah, koefisien muai panjang besi itu adalah 0,0000012 per derajat Celcius. Artinya, setiap 1 cm-nya, jika suhu yang naik 1 derajat Celcius, maka bertambah panjang 0,000012 cm. Nah, apa sih maksudnya setiap satu satuan? Satuan panjang itu kan ada banyak ya, dari milimeter sampai kilometer misalnya ya. Dari milimeter sampai kilometer. Nah, berarti yang ini senti, setiap 1 senti naik 1 derajat bertambah sekian senti. Kalau misalnya ini meter, ya berarti setiap 1 meter naik 1 derajat Celcius bertambah 0,00012 meter. Nah, itu maksudnya setiap satuan panjang. Setiap satu satuan panjang. Kalau misalnya ini 1 kilometer, ya berarti setiap 1 kilometernya, jika suhu yang naik 1 derajat Celcius, maka bertambah panjang 0,0000012 kilometer. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya panjang awalnya 1 cm, naik 1 derajat Celcius, maka bertambah pasti 0,12 ya, 0,12 cm. Masih sama dengan atas, 1 cm, 1 derajat, bertambah sekian. Nah, kalau misalnya dia kawatnya 2 cm, ya berarti bertambah panjang menjadi 0,24. Kalau misalnya 3 cm, maka menjadi 0,00036. Karena apa? Setiap 1 cm ya naik sekian. Kalau 2 cm ya berarti menjadi 2 kalinya ini. Kalau 3 cm berarti menjadi 3 kalinya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini didapat dengan cara
mengalihkan panjang awal. Misalnya panjang awalnya kita sebut L0 tadi ya. Pertambahan panjangnya, delta L-nya tadi, pertambahan panjang, didapat dengan cara mengalihkan L0 dengan mengalihkannya dengan koefisien muai. Koefisien muai panjang itu misalnya kita sebut alfa. Nah, lagi berikutnya. Panjang awalnya 1 cm, tapi suhunya naik 2 derajat. Maka bertambah panjang berapa? 0,00024. Karena apa? Di sini tadi, jika suhunya naik 1 derajat. Kalau suhunya naik 2 derajat, ya berarti 2 kalinya. Nah, seperti itu. Ini panjang awalnya sama ya, tapi naik 3 derajat, maka menjadi 3 kalinya. 0,36. 4 kali. 4 derajat, berarti 4 kalinya, yaitu 0,00048. Nah, ini didapat dengan cara mengalihkan perubahan suhunya dikalikan dengan alfa, dikalikan dengan koefisien muai. Nah, sekarang kalau panjang awalnya 2 cm, naik 2 derajat Celcius, maka jadi berapa? Setiap 1 cm naik sekian, naik 1 derajat Celcius, dapat sekian. Maka berarti berapa di sini? 0,48. Ya. Kalau 3 cm naik 3 derajat Celcius, maka ini menjadi 108. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dengan cara delta L-nya, yaitu semuanya kan ya? L0 dikali dengan delta T, dikali dengan alfanya ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung pertambahan panjang. Ya. Atau biasanya dia ditulis menjadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Biar sama kayak di buku ya. Delta T. Sedangkan panjang akhirnya tadi adalah L0 ditambah delta L. Nah, ini untuk mencari pertambahan panjang dan panjang akhir benda setelah dipanaskan. Oke, coba kita lihat ini ya. Kita lihat tabel ini. Ini adalah tabel koefisien muai panjang. Ya. Nah, ini ada ya, koefisien muai panjang. Coba yuk kita urutkan, jika panjang awalnya sama, kenaikan suhunya sama, urutkanlah dari yang bertambah paling panjang. Nah, bagaimana caranya? Ya ingat saja definisinya tadi. Setiap 1 cm-nya, atau di sini dia mau meter ya, ya berarti setiap 1 meternya, suhunya naik 1 derajat Celcius, maka bertambah panjang 0,00012 meter. Nah, berarti di sini mana yang paling panjang? Diurutkan dari yang paling panjang. Ya berarti lihat saja koefisien muainya yang paling besar. Ya. Berarti ini yang urutan pertama. Urutan keduanya yang mana? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ternyata sudah berurutan. Ya. Nah, berarti kan yang ini kalau masih kurang paham ya, ini saya jelaskan. Kalau untuk aluminium berarti setiap 1 cm, 1 meter naik 1 derajat Celcius bertambah panjang 0,00026. Sedangkan yang kuningan, 1 meternya naik 1 derajat bertambah panjang 0,00019. Panjang mana antara dua itu? Ya jelas panjang yang ini kan. Yang aluminium. Dan seterusnya. Rumusnya, tadi ada 3 pemuaian, yaitu muai luas, muai panjang, sama muai volume. Nah, untuk muai panjang tadi sudah kita dapatkan tadi ya. Seperti ini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L itu sama dengan L0 tambah delta L. Delta L itu disebut pertambahan panjang, L itu panjang akhir atau setelah dipanaskan, L0 itu panjang awal sebelum dipanaskan, delta T itu perubahan suhu.
Biasanya ini adalah suhu akhir. Suhu akhirnya saya sebut saja T2 dikurang suhu awal. T1, 2 sama 1 kan yang akhir adalah 2, yang awal adalah 1 kan. Nah, kemudian koefisien muai panjang itu adalah alfa. Nah, dengan sedikit perubahan, rumus ini akan berubah menjadi muai luas. Ya. Lihat, L-nya tinggal diganti dengan A. Ya. L-nya tinggal diganti dengan A, kemudian alfanya diganti dengan beta. Delta T-nya sama. Ya. Nah, ada tambahan yang ini. Beta ini 2 kalinya alfa. Penjelasannya juga sama ya. Kalau delta L itu pertambahan panjang, delta A itu pertambahan luas. Jadi hanya perbedaan di L sama A-nya. Ya. Kemudian di koefisien muai. Beta ini adalah koefisien muai luas. Delta T-nya sama, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, begitu juga dengan muai volume. Ya. Tinggal L-nya diganti dengan V. L0 diganti dengan V0. Nah, ini adalah gamma. Ini bacanya alfa. Alfa. Ini bacanya beta. Ini bacanya gamma. Nah, delta T-nya tetap ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, sedangkan gamma ini adalah koefisien muai volume yang besarnya 3 kali alfa. Nah, jadi pakai trik untuk menghafalkannya. Jangan dihafal satu-satu. Cukup saja dihafalkan salah satu. Yang penting dihafalkan itu adalah kalau saya sih hafalkan ini, yang ini, dan yang ini. Ya. Yang ini semuanya, yang ini, dan yang ini. Nanti ketika muai luas, maka tinggal alfanya diganti dengan beta. Ketika muai volume, maka alfanya tinggal diganti dengan gamma. Seperti itu. Nah, manfaat pemuaian. Nah, manfaat pemuaian ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai pembuatan termometer. Ingat ya kemarin ya bahwa termometer itu dibuat berdasarkan sifat termometrik benda, yaitu sifat benda yang mengalami perubahan ukuran. Ya, perubahan ukuran ketika suhunya dinaikkan. Nah, itu adalah pemuaian. Kemudian ada logam bimetal. Logam bimetal ini adalah dua logam dengan koefisien muai panjang berbeda yang dikeling menjadi satu. Ya. Prinsip kerjanya jika dipanaskan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil. Kalau didinginkan, ya sebaliknya, berarti melengkung ke koefisien muai yang lebih besar. Nah, ini contohnya. Ya. Ketika suhu normal, si bimetalnya lurus. Ketika dipanaskan, dia melengkung. Melengkungnya adalah ke koefisien muai yang lebih kecil. Maka berarti dia melengkungnya ke atas. Karena yang di atas muainya lebih kecil daripada yang bawah. Kalau didinginkan bagaimana? Di bawah suhu normal, ya berarti dia akan melengkung ke bawah. Melengkung ke koefisien muai yang lebih besar. Jangan diingat melengkung ke atas, ke bawah, kiri, kanannya ya. Tapi ingat ininya. Melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih kecil. Ya. Ini jika dipanaskan. Jika didinginkan di bawah suhu normal, maka berarti dia melengkung ke koefisien muai yang lebih besar. Nah, logam bimetal ini terdapat pada pengatur suhu, misalnya pada oven. Ya. Ketika mau masak, ya mau memasukkan kue, kamu akan setting suhunya sampai sekian. Ya. Misalnya sampai 70 derajat Celcius, setting sampai segitu. Maka ketika sampai suhu itu dia mati otomatis. Nah, itu salah satu manfaat logam bimetal. Atau setrika ya. Ketika nyetrika kamu akan mendengar suara tik, suhunya naik, bunyi lagi tik, suhunya turun. Nah, itu adalah
pekerjaan logam bimetal. Ya, ketika dia menyentuh, dia berbunyi, ketika dia lepas, dia berbunyi. Itu logam bimetal. Ada lagi yaitu pengelingan, paku keling. Nah ini tadi di logam bimetal ada nama ini ya, dikeling. Dikeling ini bukan dilas, ya, bukan dilas. Jadi istilahnya pengelingan ini adalah menyatukan dua benda, dua logam atau berapa logam gitu ya, dengan cara memanfaatkan prinsip pemuaian. Jadi bukan cara dilas, ya, bukan dengan dilas. Nah ini adalah paku keling. Contoh paku keling. Jadi misalnya seperti ini. Saya punya dua logam yang mau digabung menjadi satu. Nah, terus tentunya sudah dibolongin ya. Ini bolongnya sampai ke bawah nih. Sampai sini. Kemudian yang ini juga sampai ke bawah. Nah, maka saya akan memasukkan paku keling ini. Ini tampak dari miringnya sekarang, tampak dari samping. Nah, jadi pakunya ini, paku kelingnya ini saya masukkan. Ya, ini misalnya tidak rapat ya. Tidak rapat. Nah, ini kan kelihatan sedikit, kemudian nanti pakunya ini akan dipanaskan. Ini hanya ilustrasi, tentu kalau alatnya canggih sudah otomatis ya. Nah, ketika dipanaskan maka pakunya ini akan memuai. Memuai maka dia bertambah panjang. Nah, saat merah ini, kemudian pakunya dipukul. Dipukul, dia akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian pakunya didinginkan. Nah, maka jadi ketika didinginkan, pakunya menyusut sehingga jaraknya ini nempel jadi satu dengan kuat sekali. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk bodi-bodi kapal laut, ya. Sambungan antar logam bodi kapal laut atau bodi-bodi pesawat. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bakal lepas dengan mudah, ya. Atau misalnya contoh lain pengelingan adalah roda kereta, ya. Roda kereta itu kan ada dua komponen ya. Ada yang bagian luar yang nempel langsung dengan relnya, kemudian ada bagian yang di tengahnya. Nah, itu sebenarnya seperti ini. Nah, ini bagian tengahnya yang ada porosnya ya. Nah, roda bagian luarnya ini ukurannya lebih kecil daripada roda bagian dalam, sehingga tidak mungkin roda bagian dalam ini bisa masuk ke tengah roda ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memanaskan lingkaran yang luar ini, roda luarnya. Ketika panas, maka dia akan memuai. Memuainya ke segala arah. Otomatis pasti ukurannya bertambah besar. Termasuk lubangnya ini juga bertambah besar. Nah, setelah itu baru dimasukkan rodanya, roda bagian dalam, kemudian setelah itu didinginkan. Nah, ya, kelihatan ya, celahnya sudah tidak ada lagi. Nah, dia akan merekat dengan kuat, ya, tanpa perlu dilas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada saya tulis ya. Saya tulis yang saya pakai itu nanti delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. L ini sama dengan L0 tambah delta L. Beta itu 2 kali alfa. Gamma itu 3 kali alfa. Nah, kalau bagi saya ini saja yang dihafal. Ya, ini saja yang dihafal. Nanti ketika muai luas, maka L ini tinggal diganti dengan A. A, betanya, alfanya diganti dengan beta. Delta T-nya ingat, suhu akhir dikurang suhu awal. Misalnya contohnya seperti ini. Sebatang logam memiliki panjang 40 cm dan suhunya 25. Jika koefisien muai panjang logam 1,7 kali 10 pangkat Mi per derajat Celcius, berapa panjang logam jika dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius? Berarti yang ini suhu awal, yang ini suhu akhir. Oke? Ya. Suhu setelah dipanaskan ini, sebelum dipanaskan ini. Nah, berarti yang 40 ini apa? 40 ini kan pada suhu 25, berarti ini panjang awal. Ini suhu awal, maka ini berarti panjang awal. Nah, ini koefisien muai panjang. Di sini sudah dijelaskan ini adalah koefisien muai panjang. Maka berarti ini adalah alfa. Berapa panjang logam jika dipanaskan hingga suhu 75?
Berapa panjang logam jika dipanaskan? Berarti ini panjang logam setelah dipanaskan. Setelah dipanaskan apa? Yaitu L. Ya, ingat ya, ada panjang awal, ada panjang akhir, ada pertambahan panjang. Nah, itu dibedakan. Nah, berarti di sini saya tulis yang diketahui itu L0-nya adalah 40 cm. Berarti delta T-nya berapa di sini? Delta T-nya yaitu suhu akhir kurang suhu awal. 75 kurang 25. Berapa? 50 derajat Celcius. Alfanya itu adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah L. Sama dengan berapa? Penulisan ini ada rumus lainnya ya, tapi yang saya pakai yang ini. Nanti kalian bisa pelajari sendiri yang lainnya, lebih enaknya yang mana. Maka di sini seharusnya yang kita gunakan, karena yang ditanya L, maka kita gunakan yang ini. Yaitu L sama dengan L0 ditambah delta L. L-nya ditanyakan, L0-nya ada, tapi delta L-nya tidak ada. Maka kita harus cari dulu delta L. Nah, dengan rumus yang ini. Ya. Kita cari dulu delta L-nya. Delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya 40 cm, alfanya 1,7 kali 10 pangkat min 5, dikali delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Maka berapa ini? 40 dikali 1,7 dikali 50. 3.400 ya, kali 10 pangkat min 5. Jadi ini aja dikalikan ya. Nah, ini sama dengan berapa? Pangkat min 5. Supaya pangkatnya ini hilang, berarti dia harus digeser ke kiri kan? Ini kan komanya di sini. Digeser ke kiri sebanyak 5, maka ini jadi 0,012345. 34 cm. Nah, ini baru kita masukkan ke sini sehingga L0-nya sama L-nya sama dengan L0-nya 40 ditambah 0,034. Jadi 40,034 cm. Tidak boleh ditambah ya, tidak boleh 40 langsung ditambah dengan 3.400 jadi 3.440 kali 10 pangkat min 5 ya, tidak boleh. Ya. Kalau lupa silakan pelajari lagi tentang bentuk baku. Contoh yang kedua, sebatang logam memiliki panjang 20 dan suhu 25. Jika koefisien mulai panjangnya 1,2, berapa pertambahan panjang logam jika dipanaskan hingga suhu 75? Berarti yang ini suhu akhir, yang ini suhu awal, ini adalah panjang di suhu 25. Karena 25 ini suhu awal, maka 20 ini adalah panjang awal. Ini mulai panjang, berarti ini adalah alfa. Nah, ini yang ditanya adalah pertambahan panjang. Bukan panjang setelah dipanaskan, tapi pertambahan panjang. Berarti yang ditanyakan itu adalah delta L. Oke, kita tulis dulu yang diketahui itu L0-nya 20 cm. Delta T-nya berarti berapa? Akhir kurang awal, yaitu 50 derajat Celcius. Kemudian alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah delta L. Kita cari. Karena yang ditanya delta L, maka otomatis yang kita pakai adalah yang atas. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Tinggal kita masukkan angkanya, L0-nya 20 cm,
Alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5, delta T-nya 50. Maka 20 dikali 1,2 dikali 50. Maka hasilnya adalah 1200 kali 10 pangkat min 5 cm. Atau, ini komanya digeser ya, berarti 1, tadi kan komanya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jadi 0,012 cm. Jadi min 5-nya hilang. Sekarang ke soal nomor 3. Sekeping kaca memiliki ukuran 2 cm kali 4 cm dan suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang logam 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berapa pertambahan luas logam jika dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius? Nah, ini yang ditanya adalah pertambahan luas. Luas itu berarti A. Jadi ini ditanya adalah delta A. Maka ini tinggal kita ganti, L-nya kita ganti dengan A. Ini A. Alfanya kita ganti dengan beta, koefisien muai luas. Ini berarti A. Ini A. Ini jadi A. Ini suhu awal. T1. Yang ini suhu akhir. Yang ini ukuran benda di suhu 25. Di suhu awal. Berarti ini adalah luas awal. Ya. Berarti ini adalah A0. Berapa ini berarti? Luas ya. Berarti 2 kali 4. Yaitu 8 cm persegi. Jika koefisien muai panjang logam, nah yang ini dibilangnya koefisien muai panjang. Berarti ini adalah alfa. Muai luas, tapi yang diketahui muai panjang. Maka kita harus cari dulu muai luasnya menggunakan yang ini. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Luas awalnya berarti 8 cm persegi. Delta T-nya berarti 50, ya, 75 kurang 25 derajat Celcius. Alfanya itu 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian, udah ya? Oh, sudah. Kemudian yang ditanya itu adalah delta A. Sama dengan berapa? Nah, boleh nih. Kita cari delta A itu sama dengan luas awal dikali beta dikali delta T. Karena betanya tidak ada, adanya alfa, maka betanya ini bisa kita ganti dengan beta sama dengan 2 kali alfa. Atau betanya cari dulu. 2 kali alfa ini berapa? Habis itu masukin sini boleh. Mau langsung ini masukin sini langsung juga boleh. Jadi A0 dikali 2 alfa dikali delta T ya. Kenapa pakai 2 alfa? Karena di soalnya yang diketahui adalah koefisien muai panjang. Sementara yang ditanya adalah muai luas. Maka betanya adalah 2 kali alfa. Kalau misalnya sudah diketahui langsung muai luas, maka ini sudah langsung beta. Oke, kita masukkan angkanya. Luas awalnya 8 kali 2, muai panjangnya 9 kali 10 pangkat min 6. Delta T-nya 50. Kita kalikan itu. 8 dikali dengan 2, dikali dengan 9, dikali dengan 50. Maka hasilnya adalah 7.200 kali 10 pangkat min 6 cm ya, cm persegi. Kalau mau diubah pangkat ini mau dihilangkan, maka komanya harus digeser ke kiri. Ya. Ini sudah 4, supaya 6 berarti nambah 0,2 lagi kan, berarti 0,0072. Begini ya sebenarnya. Nah, sehingga ditulisnya 0,0072 cm persegi.
Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang nomor 4. Volume air bersuhu 20 derajat Celcius adalah 500 ml. Jika koefisien mulai volume air 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapa volume air jika dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius? Ya. Nah, ini berarti yang ini adalah suhu akhir, yang ini adalah suhu awal. Berarti yang 50 ml ini suhu volume awal, berarti ini VO. Koefisien muai volume. Nah, di sini dia bilang sudah koefisien muai volume. Maka ini berarti sudah gamma. Berapa volume air? Berapa volume air di suhu 100? Berarti ini volume setelah dipanaskan. Maka ini berarti yang ditanya adalah V. Sama dengan berapa? Tinggal kita ganti, ini jadi V. V. Alfanya kita ganti jadi gamma. Nah, ini kita ganti V. 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 Nah, ini karena dia muai volume, maka ini tidak dipakai karena ini untuk muai luas. Karena dia sudah diketahuinya gamma, maka ini kita tidak pakai. Ya, kecuali kalau dia tanya alfa. Nah, yang diketahui itu volume awalnya 500 ml. Kemudian delta T-nya, suhunya 100 dikurang 20, berarti 80 derajat Celcius. Muai volumenya 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah V. Nah, berarti di sini kita mulai. V itu sama dengan V0 ditambah delta V. V0-nya ada, tapi delta V-nya tidak ada. Sekarang kita cari dulu delta V-nya. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V0-nya 50 ml, 500 ml maksudnya. Gammanya 4,4 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya 80. Sekarang kita kalikan. 500 dikali 4,4 dikali 80. Jadi 176.000 kali 10 pangkat min 4. Nah, supaya ini mililiter ya, karena tadi ini mililiter. Nah, supaya pangkat min 4-nya ini hilang, berarti harus digeser 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka jadi 17,6 mililiter. Nah, ini kita masukkan ke sini. V0-nya tadi 500 ml ditambah 17,6. Jadi 517,6 mililiter. Soal yang kelima. Panjang besi setelah dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius adalah 4,0024 meter. Jika panjang awalnya 4 meter, berapa koefisien muai panjang besi? Karena di sini dia sudah bilang mengalami kenaikan, ini berarti sudah delta T. Saat setelah mengalami kenaikan, panjangnya menjadi sekian. Berarti ini adalah L. Panjang awalnya 4. Berarti ini adalah L0. Panjang awal kan? Dia bilang panjang awal, berarti ini adalah L0. Berapa koefisien muai panjang besi? Berarti ini yang ditanya adalah alfa. Jadi yang diketahui, delta T-nya 50 derajat Celcius, panjang setelah dipanaskan 4,0024 meter, sebelum dipanaskan 4 meter. Ini sudah ketahuan ya. Ini 4
4,0024, ini 4. Berarti ini delta L-nya adalah 0,0024 meter. Ya, kelihatan kan ini kan ya? Nah, sekarang yang ditanya itu adalah salah, alfa. Berapa? Nah, kita pakai yang atas. Maka jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Tinggal masukkan saja angkanya. Delta L-nya itu sudah ketemu 0,0024. L0-nya 4, alfanya tidak ada, delta T-nya 50. Ini tetap 0,0024. 4 kali 50 itu 200. 200 alfa. Berarti ini kan ini sama dengan ini kali ini. Maka berarti untuk mencari alfa ya sama dengan 0,0024 dibagi 200. Maka alfanya sama dengan 0,00012 per derajat Celcius. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.